Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo, yang saya hormati Bapak Dr. Hairul MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Fazrin Anton dengan NPM 123-065-5201-2547 Prodi Teknik Informatika. Pada kesempatan ini, saya ingin membahas tentang sejarah, kedudukan, dan fungsi bahasa Indonesia. Sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu yang sejak dahulu digunakan sebagai bahasa perhubungan atau dengan kata lain lingua franca di wilayah Nusantara. Bahasa Melayu dipakai dalam perdagangan, penyebaran agama, dan komunikasi antar suku. Bahasa Indonesia diresmikan sebagai bahasa persatuan pada tanggal 28 Oktober 1928 melalui Sumpah Pemuda dan disahkan sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945 melalui Undang-Undang Dasar 1945. Kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki dua kedudukan utama, yaitu sebagai bahasa nasional. Kedudukan ini lahir sejak Sumpah Pemuda 1928. Bahasa Indonesia berperan sebagai yang pertama, lambang kebanggaan nasional. Kedua, lambang identitas nasional. Ketiga, alat pemersatu berbagai suku bangsa. Dan yang keempat, alat komunikasi antar daerah dan antar budaya. Fungsi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki fungsi penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, baik sebagai bahasa nasional maupun sebagai bahasa negara. Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Yang pertama, alat pemersatu bangsa, menyatukan masyarakat Indonesia yang memiliki beragam suku, budaya, dan bahasa daerah. Dan yang kedua, lambang identitas nasional, menunjukkan jati diri bangsa Indonesia di tengah pergaulan internasional. Dan yang ketiga, lambang kebanggaan nasional, mencerminkan rasa cinta dan kebanggaan terhadap bangsa dan negara. Dan yang keempat, alat komunikasi antar daerah dan antar budaya, memudahkan interaksi antar warga dari latar belakang yang berbeda. Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Yang pertama, bahasa resmi kenegaraan, digunakan dalam upacara kenegaraan, perundang-undangan, dan kegiatan resmi negara. Kedua, bahasa pengantar dalam pendidikan, digunakan di lembaga pendidikan dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Ketiga, bahasa administrasi pemerintahan, dipakai dalam surat menyurat, dokumen resmi, dan pelayanan publik. Dan keempat, sarana pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan, digunakan untuk menyampaikan dan mengembangkan iptek serta karya budaya nasional. Kesimpulannya, bahasa Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan bangsa Indonesia. Berasal dari bahasa Melayu, bahasa Indonesia berkembang menjadi bahasa persatuan yang mampu menyatukan keberagaman suku, budaya, dan bahasa daerah. Kedudukannya sebagai bahasa nasional dan bahasa negara menjadikan bahasa Indonesia sebagai identitas sekaligus alat utama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Itulah pembahasan singkat dari saya. Apabila ada kata atau kalimat yang salah, mohon dimaafkan karena kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan ada pada diri saya sendiri. Akhir kata, wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.